Selamat datang di podcast Etis Gak? Etis! Shalom Sobat Atletis, balik lagi di podcast rohani paling gokil, paling relate, paling bikin iman naik tapi tawa duluan. Obrolan kudus tapi ngakak. Waduh, titel kita makin lama makin berani ya. Kudus tapi ngakak. Kayak jemaat yang bilang mau pelayanan tapi ujung-ujungnya nongkrong di kantin gereja. Iya Bang Barus, kita harus jujur sama realita duniawi. Kantin gereja tuh godanya kuat, apalagi kalau ada nasi gurih dan teh susu yang masih ngebul. Aduh, ini baru mulai udah bahas makanan dan minuman. Baunya aja bisa membuat hamba Tuhan lupa naskah khotbah. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tema yang banyak banget diperdebatkan, apalagi di kalangan anak muda. Temanya adalah drum roll, pakaian ke gereja, sopan atau stylish? Nah ini, topik sensitif. Lebih sensitif dari HP lowbat saat rapat majelis. Iya dong Bang Barus, banyak banget anak muda yang galau. Mau ke gereja pakai hoodie boleh nggak? Celana robek-robek gimana? Makeup glow sampai pantulan lampu gereja kayak kena highlighter boleh nggak? Sebentar, glow sih boleh, tapi jangan sampai impression pertama orang waktu lihat kita adalah ini yang bersinar dari gunung itu kah? Tapi bener Bang Barus, anak muda tuh kadang bingung. Mereka mau terlihat sopan, tapi juga mau terlihat kece. Mau menghormati Tuhan, tapi juga mau terlihat aku ini anak youth yang estetik. Itu dia, gereja tempat bawa datang apa adanya. Tapi tetap ada batasan lah ya. Soal pakaian itu bukan cuma soal tren, tapi juga soal hati. Betul, tapi tetap aja pembahasan ini sering bikin debat heboh. Ada tim yang penting hati, ada juga tim yang jangan aneh-aneh kalau ke gereja. Makanya hari ini kita kupas tuntas, tapi dengan gaya kita, gaya talk show rohani yang penuh tawa, tapi tetap berisi. Benar, jadi teman-teman ikutin terus sampai selesai, jangan skip. Karena nanti bakal ada cerita lucu, ada pembahasan teologi yang tidak membuat otak mendidih, dan tentu saja ada kesimpulan yang bikin kita semua lebih bijak, tidak baperan. Dan kalau kalian lagi denger sambil siap-siap ke gereja, tolong ya dengerin ini sambil lihat cermin. Siapa tahu Tuhan bicara lewat podcast ini. Amin. Baik, kita langsung masuk ke tema utama. Oke Bang Barus, langsung aja. Menurut Anda nih, apa sih yang bikin orang ribut soal pakaian ke gereja? Gini Sol, gereja kita itu isinya banyak generasi. Ada generasi yang mikir ke gereja harus rapi, harus formal, harus seperti mau ketemu presiden. Ada juga generasi muda yang mikir yang penting datang, mau pakai hoodie, mau pakai sendal jepit, yang penting hatinya. Betul, dan kadang dua kubu ini kalau debat suaranya lebih keras dari sound system gereja waktu mic dipakai WL yang suaranya cempreng. Saya pernah lihat jemaat muda datang pakai celana robek-robek. Terus disamperin tanda-tanda gereja, ditanya, "Nak, kamu jatuh ya?" Bener banget, itu pertanyaan default tanda-tanda gereja. Kalau celana robek pasti dianggap kecelakaan. Padahal anak muda itu mikirnya, ini fashion tante, ini style, ini estetik. Tantenya mikir, ini anak butuh doa syafaat. Tapi Bang Barus, menurut saya pribadi, banyak anak muda tuh sebenarnya bukan tidak mau sopan. Mereka cuma pengen tampil sesuai identitas mereka. Betul, dan gereja bukan tempat kita memaksakan seragam satu model. Yang penting hati mau mencari Tuhan. Nah tapi nih ya, kalau terlalu bebas juga bahaya Bang Barus. Ya jelas, ada batasannya. Jangan sampai ke gereja pakai baju yang kalau tiup angin sedikit langsung jadi peragaan busana tak terencana. Iya bener. Kadang ada anak muda pakai baju ketat sampai jemaat lain bingung mau fokus nyanyi atau fokus menari sih. Pakaian itu bisa membantu orang fokus ke Tuhan, tapi juga bisa mengalihkan. Jadi bukan cuma soal gue suka style ini, tapi style ini mengganggu orang lain nggak? Nah itu penting. Jadi bukan sopan versus stylish, tapi sopan dan stylish. Tepat, kita bukan melarang gaya, kita cuma mendorong kesadaran. Pakaian itu bahasa nonverbal iman kita. Oke, kita tahan dulu pembahasan seriusnya. Abis ini kita masuk ke cerita-cerita lucu di kehidupan nyata soal pakaian gereja. Saya mulai dulu Bang Barus ya. Ini pengalaman pribadi. Jadi dulu saya pernah ke gereja pakai celana jeans yang jujur nih, kebesaran. Kalau jalan harus pegang pinggang celananya.
kenapa kamu pakai gitu? Kamu pikir gereja tempat fashion runaway celana melorot? Hahaha. Bukan, itu celana baru dicuci jadi licin. Nah, waktu saya jalan masuk gereja, kan di depan pintu itu suka ada kipas angin gede buat nyegerin jemaat. Iya, saya tahu. Kipas angin yang kalau kena jemaat yang pakai rok langsung jadi film India. Nah itu, kipas itu nembak ke saya. Celana saya melorot 5 cm. Astaga, jemaat samping langsung lihat saya kayak saya ini anak hilang yang baru pulang. Kasihan sekali ya, tapi itu berarti Tuhan mau kamu pakai ikat pinggang. Setuju. Setelah itu saya bertobat. Sekarang giliran saya. Dulu waktu saya masih muda, ya walaupun sekarang masih muda tapi lebih berpengalaman. Saya pernah pelayanan WL. Wih, pasti keren nih ceritanya. Saya pakai kemeja putih, tapi ada masalah. Kemejanya itu bahannya tipis, sangat tipis. Sampai-sampai kalau kena lampu panggung, kelihatan dalamannya. Hah, ini WL atau sinetron azab? Nah, jemaat belakang bisik-bisik. Tuh, lihat WL-nya. Kok kayaknya transparan ya? Saya malu bukan main. Sejak itu saya selalu pakai kaos dalam. Aduh, Bang Barus, itu bukan WL, itu walking lampu tidur. Saya juga punya cerita tentang teman saya. Dia anak youth, pakai sepatu boots tinggi, gayanya keren banget. Tapi sayangnya, gereja kami lantai keramik licin. Saya sudah tahu arah ceritanya. Benar, baru melangkah 2 langkah, cekrek, duar, jatuh. Jemaat depan nengok semua. Dia bangun, lalu bilang, "Terpujilah Tuhan, lantainya bersih." Itu anak punya talenta improvisasi, harusnya ikut drama gereja. Tapi saya juga pernah lihat hal unik. Ada anak muda datang pakai hoodie tebel banget. Padahal AC gereja udah 19 derajat. Dia kegerahan tapi demi gaya dia tahan. Wah, itu niat. Tapi pas pujian penyembahan pasti makin keringetan. Iya, pujian penyembahan yang harusnya khusyuk malah dia sebut kipas-kipas pakai liturgi. Jadi sebenarnya banyak hal lucu ya kalau soal pakaian ya. Iya, dan lucunya muncul karena kita semua manusia biasa, mau terlihat baik, mau terlihat keren, tapi kadang lupa fungsi, lupa situasi. Baik, kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Jangan takut, saya nggak akan bikin kalian tidur seperti banyak yang terjadi saat khotbah panjang. Ayo Bang Barus, hajar, tapi pelan-pelan. Tema pakaian sebenarnya dibahas beberapa kali di Alkitab. Tapi bukan dalam konteks fashion modern. Yang ditekankan adalah prinsip hati, kesopanan, dan penghormatan kepada Tuhan. Mari kita mulai dari 1 Timotius 2:9. Hendaklah perempuan menghiasi dirinya dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ayat ini bukan melarang anak muda stylish, ayat ini bicara soal motif. Mau ke gereja pakai apa Jun, takian sopan? Tapi kalau misalnya motifnya pamer, berarti bukan baju ketat yang salah, tapi motivasinya. Betul, bahkan kalau bajunya biasa-biasa aja, tapi motifnya pamer kekayaan, ya sama aja kurang tepat. Pakaian itu bahasa isi hati. Kita mau ke gereja mencari Tuhan, bukan ikut kompetisi fashion show. Lalu juga ada prinsip dari 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sering orang pakai ayat ini buat pembelaan. Yang penting hati. Tapi mereka lupa bagian pertama ayat itu. Manusia melihat apa yang di depan mata. Artinya apa? Artinya orang lain tetap akan menilai berdasarkan apa yang kelihatan. Nah, bukan menilai dalam artian jahat, tapi realita kalau kita pakai pakaian yang terlalu heboh, terlalu menggoda, atau terlalu tidak pantas, itu bisa mengganggu orang lain beribadah. Jadi kita harus mikirin orang lain juga. Betul, jadi bukan cuma soal saya, tapi soal bagaimana saya hidup agar tidak membuat saudara saya jatuh. Ada juga prinsip dari Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ke gereja mau pakai apapun, tanyakan pada diri sendiri. Kalau Tuhan berdiri di depan saya, apakah saya nyaman menyapa dia dengan pakaian ini? Wah, itu nancap sih. Pakaian itu bahasa isi hati. Kita mau ke gereja mencari Tuhan, bukan ikut kompetisi fashion show. Jadi kesimpulannya bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi apakah pakaian kita menunjukkan kasih, kesopanan, dan niat tulus ke Tuhan. Betul. Hargai Tuhan, hargai sesama, hargai diri sendiri. Oke teman-teman, kita sudah ketawa, sudah mikir, sudah belajar firman. Jadi kesimpulannya apa nih Bang Barus? Kesimpulannya, pakaian ke gereja boleh sopan, boleh stylish. Yang penting tidak mengalihkan perhatian, tidak bikin orang jatuh, dan tetap menghormati Tuhan. Jadi bukan sopan versus stylish, tapi sopan dan stylish. Betul, kamu bisa tampil kece tanpa harus melupakan kesederhanaan. Kamu bisa tampil sopan tanpa harus memosankan. Tuhan tidak lihat brand pakaian kita, tapi Tuhan lihat kerendahan hati kita.
Dan tolong ya, kalau ke gereja jangan pakai baju yang kalau kamu sendiri ragu, berarti itu sudah tanda dari Roh Kudus untuk tidak dipakai. Iya, jangan sampai WL fokus ke Tuhan, jemaat fokus ke kamu. Intinya ke gereja itu bukan fashion show, tapi ruang perjumpaan. Mari hadir dengan hati yang terbaik dan pakaian yang pantas. Amin. Baik teman-teman, terima kasih sudah dengerin podcast ini. Semoga kalian tetap stylish, tetap sopan, tetap rendah hati, dan tetap cinta Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap tertawa, tetap bertumbuh. Etis guy. Bukan sok suci tapi punya nurani. Rock and roll tetap sopan hati. Selamat datang di podcast Etis Ga. Etis.